Ardi dan Beria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita kembali boleh bersama-sama menabur cinta dan menuai hati. Ya, cinta dan romantisme di dalam pernikahan bukanlah sekedar perasaan mistis yang bersemi lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Tetapi hasil dari benih yang terus kita tabur di hati pasangan kita. Ketika kita menempatkan kepentingan pasangan kita di atas diri kita sendiri, kita sedang menabung dalam rekening cinta kita bersama. Nah, penting sekali di dalam sebuah pernikahan untuk kita terus membangun cinta, membangun romantisme, supaya perasaan hubungan kita itu terus berkobar-kobar. Di dalam membangun bank cinta di dalam pernikahan ini, seringkali kita banyak memiliki sebuah ilusi cinta di dalam pernikahan. Ya, sebuah pikiran, wah, kalau seandainya cinta itu akan tetap sama, terus menerus, nggak usah diapa-apain, kita tetap seperti masa pacaran, akan lengket, akan deket, akan bersemi, akan bahagia, nggak usah dilakukan apapun itu otomatis. Kita berpikir demikian, makanya banyak yang tidak lakukan apa-apa tanpa disadari. Akhirnya kita jadinya hubungan kok tiba-tiba nggak seperti dulu lagi ya. Kok ternyata nggak sama ya. Kok kayaknya udah kurang mencintai ya. Kok pegangan udah nggak serseran ya. Kok pelukan udah nggak serseran ya. Jadi kita merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirimu. Kok kamu berubah? Kok kamu nggak seperti waktu masa pacaran? Ya, itulah kenyataan. Namun kita seringkali terus membayangkan, wah, sebuah cinta ilusi. Ya, yang kedua kita rasanya pasanganku akan selalu mencintai saya tanpa syarat. Seperti bank cinta, wah pasangan saya itu selalu menerima saya. Otomatis ya, namanya bank itu selalu ya ada cinta, selalu banyak uang. Tapi kita lupa ya, bank itu mencintai kita itu ternyata nggak seperti itu. Ada syaratnya juga. Pasangan kita kok kayaknya kok dulunya rasanya tanpa syarat. Kalau saya lagi jauh pengen minta dijemput, selalu sigap, selalu siap, selalu bisa. Kok sekarang banyak sekali alasan. Kok enggak lagi ya, jangan-jangan dia ada yang lain di hatinya. Kita mulai curiga. Terus kadang-kadang kita juga lupa. Kita bisa menuntut penerimaan percis seperti apa adanya diri kita. Waktu masa-masa pacaran kan begitu ya. Waktu masa-masa pranikah. Wah, saya diterima apa adanya tanpa syarat. Pasangan saya selalu ya menerima saya. Ini saya apa adanya. Siapa diri saya nggak perlu berubah. Jadilah saya apa adanya, terima dong saya apa adanya. Nah, itu adalah sebuah gambaran ilusi, sebuah gambaran yang gak real. Harapan kita yang tidak nyata terjadi seperti itu. Kenyataannya seperti apa? Kenyataannya cinta dan romantisme di dalam pernikahan itu bisa memudar. Jika kita tidak jagain, gitu cinta itu akan makin luntur, ya, Ya. tidak lagi hangat, makin dingin. Namun kabar baiknya, jika kita kontrol ya hubungan kita bukan atas perasaan kita sepenuhnya, tetapi bagaimana cara kita menabur benih cinta ke hati pasangan kita setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cinta itu bersemi kembali. Nah, sebelum itu kita lihat dulu sebenarnya yang dikatakan tentang bank cinta itu apa sih? Apakah itu bank cinta? Istilah bank cinta menggambarkan sebuah akun emosional dalam hati pasangan. Ya, jadi kalau kita melakukan tindakan yang menghargai, menghormati, memenuhi kebutuhan dasar pasangan, atau kita mengasihi, ya, memuji. Nah, itu kita tuh lagi buat setoran ke rekening cinta mereka. Demikian juga sebaliknya, ya, kalau kita hina, kita melukai, kita meremehkan, kita menuntut, kita menghakimi, mengabaikan, ya, itu seperti
penarikan dari akun cinta mereka. Jadi sama nih ya, kita hari ini banyak belajar, mungkin banyak yang ada di dalam perbankan. Nah, yang ngerti perbankan ini pasti lebih lebih nangkep gitu ya, setor rekening sama narik rekening. Kalau setor, setor uang kalau kita di bank biasa umumnya. Nah, ini kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang mengasihi, mencintai ya, menggambarkan mengasihi dan mencintai itu seperti kita membuat setoran. Hmm. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita melakukan yang tidak mengasihi, tidak mencintai, itu seperti narik uang. Nah, jadi hati-hati. Lalu kalau nggak setor, saya nggak lakukan yang mencintai atau mengasihi, tapi saya juga nggak lakukan tuh yang buruknya, yang tidak mengasihi atau yang sebaliknya itu gimana? Ya berarti duitnya tetap aja segitu, berarti cintanya tetap segitu. Nah, masalahnya ada cara kerjanya nih, gimana? Kenapa kok duitnya tetap segitu? Harusnya kan nggak masalah ya, seperti yang tadi diilusi. Tapi kenapa kok beda? Bagaimana cara kerjanya? Masalahnya ya ketika perasaan cinta dan next slide please. Perasaan cinta dan romantis itu adalah hasil dari saldo positif dari rekening cinta pasangan. Ya, kalau nggak pernah menabur, katanya saldo tuh jadi rendah. Nah, kok bisa? Nah, perasaan cinta dan romantis pun mengering. Sebenarnya sama, kalau yang kerja di bank mungkin tahu ya, atau kita yang punya rekening diperhatiin, itu pasti ngerti. Ada pemotongan pajak, Oh iya. ada pemotongan fasilitas ketika punya kartu ATM. Itu kalau nggak salah 12.500 ya atau 10.000, beda bank beda ya. Itu mengalami pemotongan gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau uangnya cuma 50.000 atau 100.000, 100.000 biasanya nggak bisa 50 ya, 50 tuh katanya minimum saldo. Uangnya cuma 100, kalau dipotong per bulan begitu terus habis nggak? Belum lagi kalau Habis. gesek kartu kredit, ya Ah, belum lagi jadi kutu nyedot terus ya, ya. habis saldonya ya. Belum lagi kalau pasangannya lagi jadi kutu gitu ya, seperti Nah, kemarin. Nah, iya benar. otomatis itu akan mengering ya, Iya. saldonya mengering, katanya kantong kering. Nah, jadi ketika saldo pasangan udah terlalu rendah, ada resiko. Apa tuh? Kenapa godaan membuka akun cinta yang baru? Hmm. Karena rekening lama juga resiko kena tutup. Kalau udah di minimum saldo, udah dalam jangka waktu tertentu, ada beberapa bank itu ada rule, pasti kena tutup Oh iya. rekeningnya. Kalau udah kena tutup rekeningnya, udah nggak bisa diapa-apain. Nah, otomatis harus buka rekening baru. Nah, Nah, makanya jangan sampai rekeningnya kena tutup nih ya. iya. Jadi jangan sampai kita ada resiko godaannya buka akun baru, akun cinta baru dengan orang lain. Wow. Jadi kita harus jaga ya rekening kita supaya tetap buka, harus ada saldo minimum berarti harus dilebihin setiap hari. Kalau bisa diisi, ditabung. Kalau belum sempat bawa ke bank cinta, tapi udah dimasukin dulu, ada tabungan dulu. Tapi kalau bisa setiap hari, nah itu nggak akan tertutup ya. Jadi perselingkuhan bukan hanya urusan fisik, tapi itu kadang-kadang masalahnya dari hati. Kalau di sininya udah nggak mau nabung, udah nggak mau taruh supaya saldonya dijaga, Udah kering ya. udah kering, wah susah ya. Nah, inilah yang disebut perzinahan di dalam jiwa, Jiwa. ya. Dan dia ketika seseorang menemukan tempat di mana dia merasa lebih dihargai, lebih diterima, lebih dicintai, dia akan otomatis bisa pindah. Sama ya, kita juga kadang-kadang bandingkan dengan bank lain ya. Waduh, buka rekening di sana, wah ibu, Bunganya lebih dua bagus, lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus. pemotongannya lebih Wah, sedikit. dapat bonus lagi, dapat Wah, hadiah lagi ya. betul. Wah, itu Nah, yang seneng itu tuh. seringkali cuma gara-gara boneka Voucher, atau voucher, voucher. voucher, tumbler gitu ya. Kita udah langsung buru-buru, Ngelirik wah ya. pindahin aja nih pindahin gitu kan, ngelirik gitu ya. Nah, ini bank cinta yang kita bicarakan adalah bagaimana pasangan kita. Kalau kita udah nggak hargai, kita udah lihat dia nggak seperti
yang lain ya. Wah, itu udah perzinahan di jiwa kita, di hati kita, dimulai dari hati kita. Otomatis ada resiko godaan buka akun baru, buka Nah, rekening baru, iya ya. gitu. Tanpa disadari itu memang suka terjadi ya dalam itu Betul, ada ilusi-ilusi betul. cinta, Hmm, ilusi-ilusi di dalam pernikahan. Jadi kita selalu memiliki sebuah harapan, sebuah bayangan yang sebenarnya ya itu nggak real banget gitu loh. Itu iya, bohong banget, nggak seperti itu kenyataannya. Kebanyakan nonton drakor kayaknya tuh ya. Nah, ya. itu bisa ya atau terlalu banyak nonton Ya, medsos. sering lihat medsos itu seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Padahal Benar-benar. yang dimasukin dalam medsos itu biasanya yang bagus-bagusnya doang. Bohong padahal ya. Ah, Iya, dibikin supaya dia masukin medsos itu di antara seratus tiga ya. puluh lima foto, diambil satu yang diedit ya dan diposting gitu ya. Nggak, kadang-kadang kan kalau lagi makan di hotel bintang 5, Nah, nah. wah diposting buru-buru. Hmm. Pamer gitu kan Dia lupa ya nih. kalau di rumah yang bakal Indominya nggak diposting ya. Ya, atau lagi makan di Bintang Kejora ya. Wah, Nah, ya. bintang di langit Di gitu atas kan. tenda ya. Waduh, Ah, di samping kali ya, kali mati ya. Waduh, puji Tuhan, benar. Nah, itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gimana nih supaya kita meril? Jadi ada tiga ilusi di dalam pernikahan ya, yang tadi kita udah sampaikan di awal. Ini terjadi, mari kita coba bandingkan ya. Ilusi, kebenaran, sama implikasinya. Aplikasinya seperti apa? Praktek nyatanya harusnya seperti apa? Nah, yang pertama kita lihat di dalam ilusi. Pasangan saya selalu mencintai saya tanpa syarat. Tidak peduli bagaimanapun saya memperlakukan dia, dia selalu mencintai saya. Itu waktu masa pranikah pacaran begitu. Itu di dalam film-film drakor-drakor begitu. begitu. Dan tanpa kita sadari kita berpikir seperti itu dan kita ingin seperti itu dan kalau tidak seperti itu kita kuciwa. Habis kuciwa kita kemudian kita menuntut pasangan. Kok kamu nggak seperti dia sih? Kok kamu sekarang nggak sayang lagi sih? Kok kamu begini? Kita mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai sakit hati, mulai terluka, mulai balas dendam. Oke, kamu begitu ya. Gua puasain lo. Gua nggak kasih jatah lo. Gua diemin lo. Gua nggak layanin lo. Gua nggak ngurusin lo. Biar lo tahu rasa bagaimana perasaan gue ya. Itu mulai terjadi ya. Jadi pasangan tuh mulai berpikir ilusi-ilusi tuh nggak real Bapak Ibu Saudara. Kita tuh jadinya tuh selalu wah pasangan saya ini akan menerima saya tanpa syarat. Saya nggak perlu berubah. Saya nggak perlu memperbaiki diri. Saya nggak perlu memotivasi diri saya. Saya nggak perlu menolong pasangan. Saya nggak perlu jadi baterai. Saya sudah nyaman jadi kutu. Jadi saya ingin terus nyedot dari pasangan. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya perasaan cinta dan romantisme adalah mistis. Nggak real Hmm. banget deh gitu. Seperti lampu ajaib digosok-gosok aja otomatis nyala. Otomatis apa yang kubutuhkan langsung bisa terpenuhi. Itu otomatis bos. Nah itu waktu masa-masa waktu dia lagi ngejar. Kemarin saya ketemu Ya. itu ya pasangan yang bercerita kenapa ya kok saya waktu kemarin kayaknya dia sayang saya banget. Kok sekarang perasaan setiap kali ketemu saya cuman ada wownya aja. Nah ini yang pacaran loh ya. Dia ngomong, saya sekarang sampai takut untuk ketemu dia. Kalau saya Hmm. ketemu kayaknya ada sesuatu yang dia lakukan, saya nggak damai gitu loh. Dia pegang-pegang, Hmm. raba-raba, terus kemudian ingin melakukan hubungan-hubungan yang tidak kudus. Itu pacaran loh, pranikah loh. Wah, generasi-generasi sekarang ini iri banget ya. Jadi itu bukan sekedar cinta romantisme aja. Dan kita berpikir, wah kalau begitu nanti menikah itu otomatis akan menyala, cintanya akan berkobar-kobar terus. Ternyata enggak. Ketika masa pranikah saya kasih tahu mereka, kalau masa pranikah kamu sudah memberi dirimu dipegang, diraba dan melakukan hubungan tidak kudus, itu justru pasangan kamu merendahkan kamu. Wah, belum apa-apa, belum suami, belum istri aja udah begini. Bagaimana kalau menikah? Jangan-jangan setelah menikah, nah pikiran-pikiran yang ada di pikiran yang pasangan itu apa? Wah, dia juga bisa lakukan nih. Kenapa dia pulang malam-malam? Jangan-jangan dia di luar sana ada lagi selingkuhan. Jangan-jangan dia di sana
ketika pergi sama temennya, dipegang-pegang juga, tapi dia nggak apa-apa. Dia jadi menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu sebenarnya perasaan itu jadinya bukan sebuah cinta yang otomatis menyala, malah penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh ketidakpercayaan, penuh kecurigaan, penuh penghakiman. Wih, ngeri banget. Nah, itu ternyata perasaan cinta itu kita tuh jangan bangun dengan orang lain. Bangunlah dengan suamimu, bangunlah dengan istrimu, maka kamu akan lihat cinta itu bersemi. Ya, romantisme itu bertumbuh. Dan Ya. kamu akan melihat bagaimana itu bukan cuma digosok, tapi perlu dihormati, perlu dihargai, perlu dicintai, perlu dilayani, perlu dipuji, perlu kia-kia jalan-jalan ya. Perlu memiliki waktu bersama, perlu memiliki waktu kebersamaan. No, ternyata nggak otomatis. Itu baru namanya saldonya celing, 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 tambah, tambah, tambah ya. Nah, tetapi kalau dibelanjain terus, tarik terus, minta terus, tuntut terus, Habis deh. kering deh. Habis lama-lama. Nah, yang ketiga, pasangan saya seharusnya mencintai saya apa adanya, tanpa saya harus berubah. Nah, itu pemikiran cinta-cinta, ilusi-ilusi yang gak nyata ya. Saya sorry ya, ilusi ya. Ini hari ini banyak menyinggung ilusi di sini ya. Ilusi-ilusi ini adalah cinta tidak tumbuh dari ilusi. Cinta tumbuh dari sebuah pilihan. Cinta itu bertumbuh, saldo itu bertumbuh ketika kita memilih untuk memperlakukan dia spesial. Ketika kita memilih untuk tetap mengasihi, memilih untuk tetap mencintai, memilih untuk tetap melayani, memilih untuk tetap menghormati, sekalipun dia melakukan hal yang kurang baik. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Tuhan. Terus berubah, introspeksi diri, apa yang saya perlu perbaiki ya. Terus evaluasi diri, terus melakukan sebuah komitmen perubahan, dan ada tindakan yang disengaja. Saya suka berkata, kalau seandainya kue itu bantet dibikin ya, terus kemudian kita berpikir, wah abis ikut Koramdeo nih bikin kue, tapi caranya sama. Sama aja bantet Tetap juga. aja ya. Nggak Iya. akan otomatis ya, Enggak. otomatis mengembang gitu ya. Enggak, ya. Jadi berpikirnya salah ya. Berpikirnya dengan kita pergi jalan-jalan, otomatis cinta bersemi. Dengan kita ikut seminar, otomatis Otomatis, romantis. iya. Dengan kita ikut ya, pergi kita pelayanan, dengerin khotbah, wah otomatis habis dengerin, cing gitu ya. Langsung berubah ya. Langsung berubah. Bahkan even setelah mendengarkan pengajaran ini juga nggak langsung Nggak otomatis ya. bisa. Aduh. Ini kita perlu lakukan perubahan. Dan itu perlu sebuah tindakan yang disengaja. Ya. Dan itu perlu melakukannya tiap-tiap hari. Perubahan secara konsisten membuat orang jadi percaya, wah dia berubah beneran nih. Ya. Kalau enggak, orang ada maunya kalau dia berubah. Dia pura-pura. Iya, jadi nggak percaya. Sering loh wanita seperti itu loh, Gitu ya? apalagi yang sudah luka. Waduh, sering kalau tiba-tiba dibaikin langsung ada mau apa Curiga. sih nih gitu. Kita kemarin masih ingat ya waktu kita konselingin orang. Iya. Ternyata dia tuh konflik gara-gara suaminya itu tiba-tiba baik sama dia. Iya. Padahal suaminya abis gua layanin gitu loh. Abis saya layanin, suaminya jadi ngerti, oh gitu ya ternyata Pak Marti. Saya mesti berubah. Ternyata nggak gampang ya. Iya, ketika suaminya berubah, istrinya curiga. Istrinya jadi nggak mau deket-deket sama dia. Kenapa? Selama ini kamu kalau baik-baikin saya, kamu Pasti ada maunya. bikin dosa. Abis bikin dosa, abis ada selingkuhan, abis kamu lagi jatuh cinta sama yang lain. Jadi kamu tertuduh ya. Jadi curiga, konflik abis. Nah, berjam-jam kami konselingin. Akhirnya puji Tuhan mereka sekarang udah bersama. Tetapi waktu saya teleponin masih nggak bisa tidur bareng. Nggak bisa tidur satu ranjang. Dia bilang apa? Saya nggak bisa tidur kalau satu ranjang sama kamu. Dia tidur bertolak belakang, kakinya suaminya di ujung, dia dikasih kakinya suaminya, pelukin kakinya doang. Kalau kepeluk ya peluk kakinya doang, nggak bisa gitu ya. Tapi dia bilang saya nggak bisa gitu loh. Tidur bersama tuh nggak bisa gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, setelah waktu berlalu saya bilang tabur terus, kita doain terus. Dia tidak putus asa. Dia memilih untuk terus menabur. Dia memilih untuk terus berubah. Tahu nggak hasilnya?
Wih, sekarang mereka saya tanya udah bisa tidur bareng, sudah bisa Iya. bersama lagi. Wah, keren tuh. Dari hal-hal sederhana ya, cuma pergi Mm-mm. bareng, diajak ngobrol ya. Bener, bener. Ternyata itu Wow. tabungannya celing, 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 Iya. celing. Ternyata Nah, itu yang dibutuhkan. ini Ya. kadang-kadang orang masalahnya tuh kebanyakan tuh kayak kartu kredit. Celing, kasih itu untuk bayar kartu kredit. Lupa Celing, bulan masuk. depannya ya. Bener. Jadi dia celingnya masukin, cuman ada maunya. Habis itu masukin, tarik Tarik lagi. balik. Iya, betul. Masukinnya 1 juta, tariknya 1,5 juta. Wah, kurang ajar, dia mancing doang ternyata ya. Nah, itu juga nyakitkan ternyata ya Bapak Yes. Ibu ya. Nah, kita lihat realita di dalam pernikahan itu gimana ya. Nih realitanya nih ya. Sorry ya Lita, kita pakai namanya lagi ya. Realitanya meskipun covenant kita tanpa syarat, ekspresi cinta pasangan kepada kita sangat dipengaruhi bagaimana kita memperlakukan dia. Jadi, memang kita memiliki janji nikah covenant Covenant, kasih tanpa tanpa syarat. syarat. Betul, ya dalam kondisi apapun. Ya. Tapi seringkali kita menuntut pasangan kita tanpa syarat. Iya. Seharusnya kita Terlebih mencintai. dahulu. Nah, jadi itu perintah Tuhan kepada kita untuk kita mengasihi, untuk pria, suami mengasihi istri, untuk istri tunduk sama Ditundukkan. suami. Ya. Tapi itu adalah perintah Allah. Dan Ya. itu harus dilakukan itu sebagai mulai dari saya. Sayanya ya. Bener. Bukan kamu. Nah, Ah. seringkali kan jadinya kita minta tuh setoran Hmm. itu, setor dong sayang, setor. Jadi kita tuh minta menuntut setoran dari pasangan. Ya. Padahal yang harus menyetor saya, yang harus Hmm. menabur saya, yang harus secara konsisten melakukan perubahan tuh saya. Nah, kalau sama-sama menabur, Wih, otomatis saldonya terus. terus ya. Nah, sepakat Aduh, dapat lagi ya bisa jackpot. dapat deposito Wah, ya. dapat lagi Waduh, emas ya. Nah, wow, nilainya bertambah ya, langsung ya iya, berkali lipat. Nah, karena inilah langsung bersama ya. bener. Nah, ini ekspresi cinta pasangan dipengaruhi bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Seberapa kita mengasihi dia, seberapa kita punya waktu spend bersama dia, seberapa kita lakukan ya untuk dia. Nah, ini yang harus kita tabur. Jadi tanpa syarat itu saya kepada pasangan. Bukan menuntut pasangan. Jangan jadi kutu, jadi power bank ya. Setor, store, suntik. Tahu dia lagi lemah. Iya, saya ngisi. Casin lagi biar dia penuh. Ya, wah Ya, saldonya berkurang. Cepet-cepet cas biar penuh. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, cinta dan romantisme adalah sebuah proses ya. Bukan hadiah otomatis. hmm, Pasangan kita tidak sepenuhnya dapat mengendalikan perasaannya. Karena perasaannya selalu dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kita terhadapnya. yes. Nah, ingat bagaimana cinta bersemi, romantisme bersemi itu proses, itu sebuah usaha ya, sebuah pembentukan. Itu nggak otomatis terjadi. Bagaimana pembentukan terjadi? Bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, tidak Tindakan kita, emosian, tidak hmm, marah-marah, ya. kesel, tetapi kita jaga perkataan kita. Betul. Yang penting hatinya dulu diberesin ya, perasaannya ya. Bener, Kalau bener. perasaannya udah beres, otomatis perlakuannya, perkataannya Mm-mm. itu akan luar biasa. Iya, cakap ciamik tuh. Jadi Yes. sangat ditentukan sikap kita memperlakukan dia, perilaku kita, cara kita melibatkan dia, kita ketemu Hmm, bersama, kita masih tatapan mata, kita masih ciuman, kita masih pelukan, kita ya. masih jalan-jalan Kamu bersama lagi ngomongin kita nih. kita. Nah, itu yang perlu lakukan ya. Sikap kita, perilaku kita terhadap pasangan kita ya. Betul Nah, yang sekali. ketiga, membuat pasangan merasakan cinta romantis kita lagi. Kita perlu berubah dan belajar memenuhi kebutuhan dasar pasangan kita. Bukan agar mereka menjadi orang lain. Tuntut Tetapi ya. benar. Hmm. Tetapi agar hubungan kita bertumbuh sehat bersama-sama dan saling mengisi. Jadi kita perlu tahu kebutuhan dia. Dia lagi butuhnya apa. Dia lagi ngalamin apa. Nah, kita mencoba untuk Hmm. menolong dia dan kita mencoba untuk mengenali kebutuhan dia. Masalahnya seringkali lagi lapar dikasihnya minum. Nah, Lagi aus seret dikasihnya makan. snack ya, ciki ya, Aduh, tambah repot kering ya, ya. tambah kering, sakit tenggorokan, Benar, ya. benar, benar. Aduh, jadi kita harus tahu banget dulu ya, Hmm, dan mau bayar harga. Kita betul. lihat bagaimana ilusi dibandingkan realitas yang tadi.
juga ditambah dengan implikasinya. Nah, harusnya gimana nih ya? Kita udah tahu itu ada Hmm, ilusi, tadi ada realitasnya, tapi harus ada implikasinya juga tentunya di hmm. dalam pernikahan. Implikasi, aplikasi ya, Aplikasi, apa yang tindakan harus nyata. kita praktekkan? Hmm, Betul, tindakan nyata apa yang kita bisa lakukan nih jadinya kalau hmm, udah tahu ilusi, udah tahu realita. Tadi kita udah tahu ilusi ya bahwa pasangan mencintainya itu tanpa syarat. Apapun perlakuan saya dia tetap sayang saya gitu ya. Realitanya ternyata nggak begitu. Ternyata ekspresi cinta dipengaruhi dari perlakuan yang saya hmm. perbuat ya. Betul, betul, Nah, betul. jadi kita harus tahu nih implikasinya, ya kita harus jaga Hmm. sikap kita, tindakan kita, ya, untuk menghormati Wow, suami, kalau si suami untuk mengasihi si mantap. istri, gitu ya. Kalau itu terus dilakukan, tindakan-tindakan nyata ini, implikasi ini, pasti itu yang disebut saldonya akan terus bertambah. Wah, cling, cling. Nah, ya, dan itu nggak akan pernah mengalami kekeringan. Amin. Dua-duanya jadi power bank. Wis, Satunya habis, satunya isi. Yang satu benar. isi, yang satunya lagi yang habis, dia yang isi. Nah, Wow, itu nggak akan kekurangan. benar sekali. Banyak orang mau pernikahannya diberkati, tapi Hmm. nggak mau melakukannya, Nah, nggak mau ada susah. implikasinya. Itu nggak bisa dong ya. Itu namanya kutu. Oh, Nah, nggak bisa jadi power bank kalau masih nggak tetap jadi bisa. kutu ya. Nyedot Wah. terus ya. Habislah itu saldo. Jadi tadi juga kita tahu ilusinya ada dibilang cinta romantis itu otomatis ya nanti akan terbentuk ya akan secara ajaib akan ada akan muncul. Wis. Wes gitu nih kebanyakan drakor tadi ya Aladin, Aladin. Aladin Ya. Celik, digosok tiga gosok-gosok. permintaan langsung keluar gitu ya. Iya, Ternyata cinta romantis itu proses dan benar. hasil dari tindakan. Hmm, Kalau nggak pernah say I love you, gimana pasangannya percaya ya? tindakan kasih. Nggak ada tindakan kasih. Kalau Jadi sarangeo itu sarangeo mesti ada tindakannya. tindakannya. Nah, Oke, jadi kita implikasinya gimana nih? Kita harus lakukan setoran, ya. store. Mesti bawa ke bank cinta, setor, ya. Kita harus setor cinta kita, kasih Wow, kita harus wow. setor waktu kita, Amin. dengan pujian kita, Asik. dengan pelayanan kita. Full service. Nah, itu harus ada. Jangan Hmm, bilang, saya sih mau melayani kamu, tapi kan nggak ada mm-mm. waktu. Waduh, Nah, nggak bisa itu. Semuanya harus ada harga yang dibayar. dibayar, Betul ya. sekali. Kita kalau mau setor ke bank aja pasti ada hal-hal yang uangnya mesti simpen dulu. Hmm, Mau beli tadinya, aduh mau setor nggak jadi deh. Ini uangnya hmm, dijaga dulu, bener nggak? hmm. Nah, itulah yang namanya kita bayar harga ya. Wow. Lalu tadi ilusinya pasangan harus menerima saya tanpa syarat, tanpa perlu saya berubah. Hmm, Waduh, realitanya gimana? Cinta bertumbuh saat saya belajar mengenali kebutuhan wow. pasangan, memberikan yang terbaik untuk Mantap. pasangan. Gimana tuh implikasinya? Kita harus evaluasi diri dan Mm-mm. kita harus bertumbuh terus mengenali kebutuhan pasangan. Betul Kalau sekali. kita udah kenali, itu akan jadi powerful karena begitu Hmm, haus dikasih minum, begitu lapar dikasih makan, tepat sasaran gitu ya. Bukan mm-mm. seperti tadi ya, ketika haus dikasih ciki gitu ya. Nah, kalau kita cinta itu akan tumbuh ketika saya, ingetin ya, saya, Hmm. bukan kamu, bukan pasangan, ya. Tumbuh ketika saya berubah setiap hari. Amin. Bukan ketika saya tuntut pasangan saya yang berubah setiap Ah, itu dia hari. ya. Nah, kita lihat gimana prinsip-prinsip di dalam Alkitabnya di dalam menabur dan menuai ya. Ya, prinsip Alkitab ini kalau belum keluar ayat nanti kita belum afdol ya. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Nah, ini tadi Nah, banyak yang sesat dong ya. kalau nggak pernah tabur pengen tuai ya Nah, ini sesat. penyesatan akhir zaman Heeh. nih. Atau yang ditabur hal yang buruk, dia nggak mau tua yang buruk. Waduh, nggak bisa. Masalah kalau udah tabur keburu salah, keburu yang buruk harus berani tanggung akibatnya untuk menuai Bener. dulu yang buruk. Tapi jangan terus tabur yang buruknya. Sekarang tabur yang baiknya. Jadi ke depannya akan tua yang Baik. luar biasanya. Benar.
Lalu kita lihat juga Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Yes. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, lo. Kita maunya luar biasa, tapi kita nggak mau melakukan hal yang luar biasa. Gak bisa. Kita mau pasangan mengasihi, tapi saya nggak mau hormati. Gak bisa. Ya, jadi apa yang kita pakai, itu yang akan diukurkan. Wow. Oke. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang akan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Nah. Jadi standarnya kita harus sama seperti Tuhan. Betul. Seringkali kita pakai standarnya, kamu begitu, kamu suruh saya hormati kamu sayang saya aja. Enggak. Ya, standarnya pasangan, standarnya salah orang lain, itu ya. Harus standarnya adalah Tuhan. Harus sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Nah, bagaimana kita mempraktekkan bank cinta? Ya, pertama kita harus berbagi dan komunikasi yang efektif. Ya, di dalam mempraktekkan bank cinta ini kita perlu ya tentukan waktu sharing yang rutin, di mana salah satu pasangan berbagi perasaan terlebih dahulu tanpa ada gangguan. Sementara pasangannya dengarkan baik-baik dengan penuh perhatian, dengan penuh empati, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerelaan. Ya, dan sebaliknya untuk memastikan pemahamannya nggak salah paham. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa membangun bank cinta kita celing dan penuh. Kita perlu bagi komunikasi yang efektif, bagi waktu, bagi hati, bagi perhatian, bagi waktu untuk mendengarkan, bagi perhatian untuk memastikan dia ngerti. Ya, jangan sampai kita mendengarkannya sambil main handphone, main gadget, akhirnya salah paham. Atau nggak benar-benar punya waktu komunikasi, akhirnya perasaan bilang, saya nggak mengerti kamu. Cara kamu komunikasi kok jadi berubah begini. Kenapa? Karena nggak diperhatiin. Sambil main handphone, sambil kerja. Perhatikan bagaimana kita memastikan. Dan sebelum kita salah paham, sebelum kita marah, kita konfirmasi. Tadi kamu ngomong begini bukan? Nah, saya sangat-sangat banyak membantu saya. Ketika saya sudah mau marah, emosi, saya dia berpikir melakukan ini itu. Kamu tadi begitu ya. Kamu lakukan ini ya. Tadi kamu sengaja ya. Kamu saya panggil, kamu nggak nyautin saya. Kamu lagi marah sama saya. Kamu begitu sih. Jangan. Tadi saya merasa kamu lagi, saya panggil, kamu lagi ngerjain apa. Kamu nggak dengar ya. Tadi saya udah bilang minta tolong kamu ambilin. Oh, saya nggak dengar. Sorry. Saya lagi tadi itu lagi ngeblow keringin rambut, nggak kedengeran. Oh gitu ya. Ya udah, nggak jadi marah, nggak jadi salah paham. Percaya. Nah itu beres ya. Jangan langsung memperbaiki ya. Udah ngomong langsung. Oh, kamu harus berubah nih. Kamu pertama lakukan ini, lakukan itu. Jangan, analisa dulu. Ya, memberi solusi atau menghakimi saat pasangan lagi sharing. Jangan, udah, saya udah tahu. Pertama, solusinya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Wah, 10 perintah Allah keluar ya. Jangan, dengerin aja. Kadang-kadang cuma perlu dengerin, udah ngerti. Oh ya udah, aku mengerti. Kamu sedih ya, ternyata kamu lagi sedih ya. Be strong in the Lord ya. Gimana? Udah enak? Udah selesai? Udah. Perlu saya bantu? Nggak perlu. Dia mau udah tahu solusi gitu loh. Kadang-kadang cuma butuh didengerin gitu loh. Nah, fokus memahami, terus mengulangi kembali apa yang dirasakan ya. Coba kita memahami kondisinya. Coba kita memberikan pengertian, kita dengerin lagi, perhatiin lagi. Terus aja ya. Setelah itu minta maaf atas bagian jika ada luka yang kita sebabkan ya. Kalau sorry ya. Ya, saya menyadari saya salah. Maafin ya kalau saya kurang perhatiin. Belajar untuk kita akui. Habis itu tunggu dia ngampunin. Nah, itu akan membangun rasa aman dan pemulihan identitas pasangan kita. Ya, betul sekali ya. Dan bagaimana yang keduanya kita mempraktekkan bank cinta. Tentu dengan kita memprioritaskan kepentingan pasangan, ini juga akan membuat saldo di bank cinta terus bertambah. Jadi kita harus secara sadar memilih tindakan kecil sehari-hari, ya. Nggak perlu yang muluk-muluk setiap hari, nggak perlu tindakan besar terus, ya. Waduh, mesti pikirin jalan-jalan ke Eropa, nggak perlu, ya. Tapi dari tindakan kecil, ya, menunjukkan kasih dan perhatian. Dengan cara apa? Dengan pujian,
dengan pelayanan-pelayanan kecil, misalnya ambilin barang, ambilin nasi ketika mau makan, Wow. ambilin sendok aja itu hal-hal Aduh. kecil ya. Memuji ketika, aduh kamu kok ganteng amat hari ini. Aduh. Aduh, kamu udah gunting rambut ya, aduh keren loh. Nah, hal-hal kecil ya, itu kita bisa lakukan. Lalu berikan dukungan emosional. Saya tahu kamu sudah usaha. Kalau belum berhasil, gak apa-apa, kita coba lagi ya. Aku akan terus dukung kamu. Itu yang namanya dukungan emosional. Gak usah takut kalau yang kali ini gagal. Saya akan terus ada bersama dengan kamu. Saya akan terus support kamu. Gak usah pusing ya. Kita sama-sama hadapi ya. Bahkan ketika kita memiliki waktu bersama, cuma ke supermarket berdua ya. Cuma bahkan mungkin ketemuin orang tapi di mobil kita bisa ngobrol, itu adalah waktu bersama. Jadi jangan tidak dibangun sama sekali dan berpikir itu akan tercipta otomatis. Enggak ya. Lalu gunakan paradigma apa yang akan menambah saldo di rekening cinta pasangan saya. Bukan saldo di dalam hidup saya, di dalam perasaan saya, enggak. Tapi apa sih yang bisa tambahin saldo dari rekening cinta pasangan saya? Sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata. Kalau kita tahu kata-kata kita menyakiti itu akan menarik saldo, ya jangan lakukan. Makanya pikirinnya sebelum bertindak ya. Betul. Bukan udah lakukan tarik saldo, repot lagi, mesti setor lagi balik ya. Betul. Nah, tapi juga kalau udah keburu tarik, ayo tabur kembali. Setuju. Nah, jadi pernikahan yang sehat lahir dari kebiasaan kecil yang disengaja setiap hari. Bukan momen besar yang sesekali. Jadi tabur tiap hari itu nggak berasa dan itu menjadi udah gaya numpuk, udah hidup. banyak, betul. Tetapi kalau sekali-kali sekalipun dikasih besar, tetapi tanpa disadari kita, waktu itu gue udah kasih kamu besar, padahal dia narik terus, nggak berasa ya. Iya. Benar. Nah, yang ketiga adalah doa dan rendahkan hati kita ya. Ini akan membantu kita bagaimana setor bank kita bertambah-tambah. Doakan pasangan kita, bukan hanya meminta agar dia mencintai saya, tapi agar kamu dipakai Tuhan, supaya kamu dapat menjadi saluran kasih yang menyembuhkan dan membangun pasanganmu. Yes. Nah, itu akan memotivasi dia, itu akan menguatkan dia, itu akan mengingatkan dia, itu akan memberikan kekuatan buat dia. Minta hikmat ya, agar dapat melihat kebutuhan batin pasangan kita dan mengisi rekening cinta mereka. Ya, Tuhan akan kasih kita hikmat untuk kita mengenali apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan diri dia. Doa terkuat di dalam pernikahan bukan Tuhan ubah dia, tetapi Tuhan ubah aku, ubah saya, supaya saya bisa mengasihi pasangan saya seperti bagaimana engkau mengasihi dan mengubah dia. Ya, kita lihat ya hasil survei penelitian terkini. Sebuah artikel di Psikologi Today mencatat temuan bahwa rasa cinta romantis menurun seiring durasi pernikahan. Pasangan yang telah menikah lebih lama melaporkan penurunan cinta romantis dibanding yang baru menikah. Jadi itu otomatis ya. Iya, karena ada potong pajak, ada potong kartu ATM. Itu dia. Jadi nggak berasa itu otomatis kalau kita lama juga bisa namanya Kalau rekeningnya didiemin rekeningnya terus turun. Iya, terus rekeningnya kalau lama tidak disetor-setor, lama-lama itu juga akan dibekukan ya. Betul. Jadi studi lain dari Bali juga mengungkapkan bahwa komitmen pernikahan sangat berhubungan dengan kepuasan pernikahan. Semakin tinggi komitmen, semakin tinggi kepuasan. Mari kita berkomitmen untuk kita memegang pernikahan, perubahan, kasih, membangun cinta itu setor terus ya, invest terus. Itu otomatis puas ya pernikahannya ya. Nah, cinta romantis dalam pernikahan itu kita akan lihat evaluasinya ya. Ini apa rangkuman dari yang hari ini ya. Cinta romantis dalam pernikahan itu tidak otomatis abadi ya, tetapi bisa dipulihkan, bisa dipelihara ya melalui tindakan nyata dengan kita menabur benih cinta kembali di hati pasangan. Jadi jangan pikir, wah ini kalau udah ketutup nggak bisa pulih lagi nih, udah dibekuin nggak bisa pulih lagi. Bisa ya. Bisa. Kita urusin lagi ya, kita pelihara lagi, kita lakukan tindakan-tindakan nyata. Itu baru bisa menabur benih cinta kembali, jadi nanti akan berbuah kembali, akan menuai kembali. Nah, jadi kita diajak untuk ayo kita rendah hati, kita utamakan pasangan kita. Dan kita harus mengerti
bahwa hubungan ini adalah proses memberi dan menerima. Amin. Nah, jadi kita nggak terus-terusan menuntut untuk terima, tapi ada bagian untuk kita juga beri dan beri. Nah, mari kita bangun bank cinta di dalam relasi pernikahan kita yuk. Bukan dengan mengharapkan, tetapi dengan memberi. Ya. Bukan menuntut, tetapi mengasihi. Ya. Karena saat kita menabur dengan kasih Kristus, kita akan memanen kehidupan, keamanan, dan keintiman sejati. Nah, saya akan putarkan sebuah video ya yang merupakan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan tim screen boleh bantu saya memutarkan video yang akan membuat kita semakin mengerti bagaimana cara kita mempraktekkannya. Silakan tim screen boleh bantu saya. Terima kasih. Ya, mari kita amati, mari kita dengarkan setiap kata demi kata. Ya, silakan tim screen. Ya, jadi kita perlu terus ya, bank cinta itu ya, nggak boleh kering ya. Iya. Wow. Karena itu akan turun karena kita sibuk masing-masing setiap hari ya. Oke. Tim screen ada kesulitan bisa putarkan tim screen? Oke, tim screen masih belum bisa. Sambil menunggu tim screen, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali mendapatkan sebuah pencerahan. Kami kembali mendapatkan sebuah pengertian betapa pentingnya sebuah pernikahan ini. Kami rindu Tuhan, terus bangun Tuhan pernikahan dan keluarga kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang, menjadi berkat buat komunitas, buat keluarga kami. Tolong kami Tuhan, biarkan rekening kami terus dipenuhi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan tim screen. Kadang ku hidup dalam ilusi, cinta berjalan sendiri. Kau mencintaiku tanpa syarat, walau sikapku tak selalu tepat. Kukira cinta itu ajaib, tak perlu dirawat setiap hari. Tapi hati bukan lampu ajaib, ia tumbuh saat kita peduli. Dan kini ku mengerti kasih itu pilihan, bukan rasa yang datang dan hilang. Ada benih yang harus ku tabur jika ku ingin hatimu kembali berbunga. Menabur cinta, menuai hati, belajar berubah, belajar memberi. Dengan sikap lembut, kata yang menyembuhkan, dengan waktu dan doa yang mengaitkan. Menabur cinta, menuai hati, karena kasih Tuhan mengalir dalam diri. Saat aku rendah hati, kasihnya memulihkan lagi. Kini ku lihat lebih jelas, perlakuanku membentuk rasamu. Ku belajar isi rekening cintamu dengan pujian dan langkah yang baru.
lagi ku minta kau berubah. Tuhan bentuk saja hatiku. Ajar aku peka dan mengerti apa yang dibutuhkan jiwamu. Cinta tumbuh saat ku berhenti menuntut dan mulai setia menabur. Setiap tindakan kecil berarti, setiap perhatian menambah saldo kasih. Menabur cinta menuai hati. Saat ku bertumbuh, kita pun pulih. Dengan kesabaran, dengan pengorbanan, dengan tatapan penuh pengertian. Menabur cinta menuai hati, karena kasih Tuhan yang menuntun langkah ini. Saat ku pilih peta mengasihi, hatimu pun kembali mendekat lagi. Cinta bukan ajaib, ia butuh dijaga. Cinta bukan tuntutan, ialah anugerah. Saat ku berubah, kasih pun bertambah, dan Tuhan hadir di antara kita. Menabur cinta menuai hati, kini ku dekap janji kita ini. Saat Tuhan jadi pusat kasih, hati yang jauh pun pulang kembali.